Paket 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak MA. Pasusnodo Aji menyampaikan tanggapannya terhadap keputusan Mahkamah Agung MA yang menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal ini disampaikan Pasusnodo Aji melalui unggahannya di channel YouTube pribadinya ya guys, Senin 16 Desember 2024. Hari ini kita mendengar berita duka bagi keluarga 7 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon karena PK yang diajukan ditolak oleh MA. Kata Pasusno yang juga dikonfirmasi langsung melalui channel YouTube pribadinya sebagai salah satu sosok yang mendorong agar kasus ini dibuka kepada publik sehingga ketujuh terpidana mendapat keadilan, merasa sedih dan putus asa dengan putusan MA tersebut. Oke, kita lihat dan dengar dari channel Pasusno 2G ya, di channel YouTube-nya. Pasusno mohon izin share ya Pak. Oke, kita dengar langsung ya guys. Pak Susno, kalau kita ikuti perkara meninggalnya Vina dan Eki di tahun 2016 ya Pak, kemudian ramai kembali di awal tahun ini, awal tahun 2024 setelah tayang film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari ya Pak. Setelah itu muncul dugaan kok bahwa ternyata dirasa kasus ini tuh rekayasa. Nah, ini masyarakat hukum dan netizen ini sepertinya sepakat gitu bahwa perkara ini harus ditinjau ulang dan dilakukan atau diproses peninjauan kembali. Setelah kita menunggu sekian lama Pak, hari ini Humas MA mengumumkan bahwa PK-nya itu ditolak Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya juga ngikuti tadi penjelasan dari Humas Mahkamah Agung bahwa ke-8 terpidana itu dalam berbagai berkas, kalau saya 3 berkas ditolak. Gitu. Saya jadi jantung saya rasanya sudah mau putus gitu ya, mau putus, kaget gitu. Tapi untunglah saya sadarkan lagi, wah ini putusan manusia, ini bukan putusan Tuhan, bukan putusan malaikat gitu, ya wajar gitu. Nah, tapi saya kaget gitu. Kemudian saya ikuti perkembangannya gitu. Dari awal kasus ini kan menghebohkan dan masyarakat hukum, kemudian publik beramai-ramai minta perkara ini ditinjau ulang. Kemudian dilakukan tinjau ulang, yaitu melalui peninjauan kembali. 3 kali sidang peninjauan kembali untuk tersangka pertama, untuk terhukum pertama yang sudah bebas, untuk kedua, kemudian tahap ketiga. 8-8-nya mengajukan peninjauan kembali. Kesimpulan daripada peninjauan kembali itu sama semua, yaitu perkara ini bukan perkara pembunuhan, tapi kecelakaan lalu lintas tunggal yang dijelaskan oleh saksi, dijelaskan oleh alat bukti elektronik, dijelaskan oleh segala macam pembuktian forensik, udah lengkap sekali gitu. Sehingga karena ini kecelakaan lalu lintas tunggal, ya tidak ada lain bahwa ini bebas gitu. Tetapi putusan hari ini menjungkir balikan anggapan itu. Nah, aneh gitu. Aneh dan kaget gitu. Tapi kita tidak cukup dengan aneh dan kaget. Kita pertama kagum kepada netizen, hormat kepada masyarakat hukum, terutama para organisasi advokat ya, Peradin dan lain-lain yang telah bersukarela bekerja untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun pada finalnya, akhirnya hari ini hasil perjuangan mereka dengan biaya, tenaga dan sebagainya, ya inilah dipunis oleh hakim bahwa ditolak gitu. Ya, harus diterima. Ini
kenyataan gitu, kenyataan pahit gitu ya. Suka atau tidak suka ya Pak. Jadi tapi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan para majelis hakim ini untuk menolak semua gugatan itu? Pertimbangan secara lengkap kita nggak dengar ya, baca yang apa yang dibacakan oleh hakim. Kita hanya dengar pertimbangan yang dibacakan oleh jubir Mahkamah Agung ya, yaitu aneh gitu. Anehnya itu boleh saja saya berpendapat aneh kan. Kita sama-sama orang hukum, sama-sama berpengalaman di badan hukum. Saya juga 36 tahun menggeluti hukum ini. Jadi pendapat beda, jangan marah gitu Hakim Agungnya. Dia katakan ditolak karena satu, tidak ada kekeliruan hakim. Jadi hakim itu udah benar, nggak keliru gitu. Baik hakim tingkat pertama, hakim tingkat kedua, banding, maupun hakim kasasi. Tidak keliru, udah benar semua katanya. Untuk tiga berkas itu sudah benar semua, ada 100% benar katanya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk PK. Yang kedua, katanya si hakim yang memutus, yang dibacakan oleh jubir, bahwa tidak ada novum yang diajukan oleh penggugat, baik di berkas pertama, berkas kedua, berkas tiga. Itu yang saya bingung gitu kan. Novum itu saksi, itu udah novum, itu alat bukti. Saksi yang lama, yes, mau dikatakan bukan novum nggak apa, karena memang dia sudah diperiksa. Tapi saksi yang baru kan banyak sekali yang ditemukan oleh Pak siapa yang jadi gubernur Jawa Barat tuh, Pak Dedi ya. Kemudian yang ditemukan yang datang sendiri melapor dan lain-lain. Terus hasil pembicaraan telepon yang tidak digunakan sebagai alat bukti, kemudian pada PK dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kemudian ada lagi saksi yang mencabut pengakuannya dan sebagainya. Masihkah itu bukan alat bukti baru? Apakah itu sudah diajukan dalam perkara pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya? Kan tidak. Bukankah itu alat bukti baru? Jadi naif sekali kalau Pak Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan itu bukan novum gitu. Tapi kita tidak apa-apa ya, itu bebas juga dia memutus. Itulah artinya kualitas daripada Majelis Hakim Agung kita. Kita berhak menilainya. Bahwa yang kita tidak berhak menilai itu bahwa yang pasti benar itu adalah putusan Tuhan. Dan kalau sepanjang putusan manusia berbeda pendapat ya boleh. Nah, kita masyarakat Indonesia se-Indonesia bisa menilai. Kita menilai orang itu tidak ditentukan daripada dia sudah sarjana S berapa, profesor atau apa. Tidak. Kualitas itu tidak ditentukan dari masalah itu. Apalagi kualitas dalam hal perasaan keadilan. Apalagi dalam kualitas menyerap keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya silakan saja kita menilai tentang itu putusan. Karena dia majelis hakim, ya dialah yang berhak memutus gitu. Ya silakan. Putusannya begitu gitu. Ya. Kalau menurut pandangan Bapak, adakah celah yang bisa dilihat oleh majelis hakim untuk menolak PK ini, Pak? Ya itu tadi, apa yang dikemukakan oleh jubir tadi ya. Dia mengatakan bahwa hakim yang menyidangkan perkara ini, baik tingkat pertama, tingkat kedua maupun sampai kasasi, tidak ada kesalahannya, sudah benar katanya. Nah, benarnya di mana itu tidak dia jelaskan. Dia katakan sudah benar, nggak ada salahnya. Ya oke lah, karena dia kan berhak putuskan itu dan berhak dia berkata apapun gitu kan. Dia katakan sudah benar, tapi tidak ada alasan, tidak ada hal-hal penjelasan lain yang dikatakan bahwa putusan hakim sudah benar, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk PK. Yang kedua dia katakan tidak ada novum. Novum itu alat bukti baru ya. Nggak ada alat bukti baru. Jadi karena hakim sudah benar, novum tidak ada, maka putusan hakim tingkat pertama sampai dengan hakim tingkat sebelum PK itu sudah benar semua. Menurut si pemutus ya. Bisa bebas saja karena dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutus apapun juga putusannya. Kita kan tidak tahu apakah dia apa yang janggal dari semua ini, Pak? Ya yang janggal ya itu tadi saya katakan, kekeliruan hakim banyak sekali.
Ya, apa kekeliruannya tidak bisa saya sampaikan di sini karena banyak ya, karena itu terungkap semua di dalam sidang di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian bagaimana cara menyidangkan untuk terdakwa anak-anak itu sudah melanggar gitu, berarti keliru kan? Salah satunya. Kemudian novum, saya katakan tadi novum dikatakan oleh hakim yang memutus ini tidak ada novum, padahal novum banyak sekali, bukan banyak, tapi banyak sekali. Nah, jadi alat bukti itu banyak sekali, sehingga alat bukti yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara kecelakaan itu banyak sekali. Terbantahkan alat bukti yang menyatakan bahwa ini pembunuhan. Ya tapi kalau dia memutus gitu boleh-boleh aja kan. Soal ini kan dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas putusannya yang memenjarakan orang seumur hidup gitu kan. Seumur hidup loh. Nasib orang, anak manusia dibunuh masa depannya dengan penjara seumur hidup. Allah loh yang ngasihkan. Tapi bebas-bebas saja, dia bertanggung jawabnya pada Allah kan, bukan bertanggung jawab pada kita. Ya silakan, tanggung masing-masing. Ya. Masih adakah upaya hukum yang bisa dilakukan para terpidana ini, Pak? Kita berharap ya para penegak hukum ya, advokat untuk tidak bosan ya, tidak jemu di dalam membela kebenaran dan keadilan. Walaupun dengan mengeluarkan biaya tidak sedikit, biaya sendiri, tenaga, pemikiran, dan waktu. Ini berbulan-bulan. Masih ada kesempatan lagi untuk PK, karena PK tidak dibatasi. Siapa tahu nanti dapat hakim yang nuraninya yang memihak pada keadilan dan kebenaran. Kita tidak perlu katakan harus memihak pada terdakwa, yang enggak, harus memihak pada terhukum, tidak. Berpihaklah kepada kebenaran dan keadilan. Begitu. Jadi artinya kemungkinan PK masih bisa lagi ya Pak ya? Oh masih bisa, tapi tinggal tergantung daripada yang akan mengajukan. Kalau saya pikir kalau terdakwa atau terhukum ya, terpidana mengajukan sendiri tidak mungkin lah ya. Karena pertama mereka tidak akan mampu dari segi pemikiran, dia bukan orang hukum, dari segi biaya dia tidak akan mampu, dari segi waktu pun mereka kan dalam penjara sekarang ini. Ya tinggal kita nunggu relawan-relawan yang rela berkorban duit, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pemikiran untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah ladang amal yang ditunggu itu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga ada yang mendengar hal ini ya Pak ya. Semoga, terima kasih. Semoga keadilan di bumi Nusantara ini tegak. Amin. Oke, itu tadi ya guys penjelasan dari Pak Susno tentang kasus Vina Cirebon terkait MA yang menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Oke, gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya guys. Jangan lupa like, subscribe juga ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.